Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rendang Daging Anakku. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Ning Ae. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi itu aku sedang bersiap-siap untuk bekerja seperti biasa saat kulihat anak tetanggaku sedang menangis karena kelaparan. "Ibu, lapar bu." "Sabar ya nak, nanti bapak pulang kita bisa makan." "Permisi bu, maaf, kenapa dia nangis?" Nak Aul, iya nih, dia nangis kelaparan, bapaknya belum pulang. Ibu bingung harus gimana, uang aja ibu nggak punya." Bu, Aul ada bawa bekal makan dari rumah buat Dion aja. Oh ya, ini juga ada sedikit rezeki, mohon diterima ya bu." Aku memberikan uang sebesar 500.000 dan satu kotak makan bekalku yang tadi kusiapkan untuk makan siangku. Tapi saat kulihat Dion menangis, aku pun merasa tersentuh dan memberikan bekal makanku kepada Dion. Dengan lahap Dion memakan bekal makanku yang hanya berlauk daging rendang dan juga kerupuk kulit. Dion memakan makanan itu seperti kerasukan dan seperti sudah 1 bulan tidak makan. Maaf bu, kalau boleh tahu udah berapa lama Dion belum makan?" "Sekitar 2 hari neng. Dari kemarin juga cuma minum air putih doang. Kasihan Dion harus kelaparan." Bu Ijah mengelus kepala Dion yang tengah asik makan. Dan tanpa terasa, air mataku pun keluar tanpa permisi melihat Dion dan keluarganya yang kelaparan. Ternyata masih ada juga orang yang lebih susah dariku. Saat ku meraung melihat Dion yang menangis, tiba-tiba terdengar suara bayi dari dalam rumah Bu Ijah dan disusul dengan keluarnya 4 anak kecil yang memanggil-manggil nama ibunya. "Bu, Dedek Fiza nangis." "Bu, Agus lapar bu, pengen makan juga kayak Bang Dion." "Lita juga bu, perut Lita nyanyi terus dari tadi." "Bu, gimana ini? Semua lapar bu, pengen makan. Kenapa Dion saja yang diberi makan bu, kita enggak? Ibu juga enggak sayang sama kita ya?" Iya sayang, bentar ya. Ibu ke warung dulu beli nasi sama lauknya. Neng Aul bisa jagain anak-anak ibu enggak? Ibu mau ke warung dulu sebentar." "Oh bisa bu, silakan," jawabku. Aku masuk ke dalam rumah dengan diiringi oleh 5 anak Bu Ijah yang terus mengeluh kelaparan. Terlihat ada bayi berusia 3 bulan yang menangis sampai memerah. Ku gendong bayi yang diperkirakan masih berusia 3 bulan itu dan ku timang-timang dengan ku tepuk-tepuk dengan lembut. Tak lama terdengar suara Bu Ijah yang membawa 3 bungkus nasi bungkus dan 1 botol air mineral kemasan besar. Aku baru sadar, ternyata Bu Ijah tengah hamil juga, perutnya sedikit membesar seperti sedang hamil 4 bulan. Makasih ya Neng Aul, udah mau jagain anak-anak saya. Maaf lama, tadi ngantri beli makannya. Sini, Fiza biar saya susui. Fiza juga pasti lapar seperti kakak-kakaknya." Sebelum Bu Ijah mengambil Fiza, dari tangan Bu Ijah mengeluarkan 2 bungkus nasi dari plastik yang ia bawa dan menyatukan 2 bungkus nasi ke dalam 1 wadah dan langsung diserbu oleh 5 anaknya dengan beringas.
Maaf bu, emangnya suami ibu kemana? Suami saya kerja di luar kota, Neng. Pulangnya juga cuma 1 bulan sekali dengan membawa uang 200.000 saja, Neng. Usia ibu berapa sekarang? Saya baru 32, Neng. Dulu nikah pas usia 15 tahun dan dibawa pindah ke rumah suami. Baru 6 bulan yang lalu saya pindah ke sini, jawab Bu Ijah. Ya Allah, kirain udah 40-an ke atas. Soalnya udah punya 6 anak, Bu. Saya nggak diizinin KB, Neng, sama suami saya. Ya Allah, kasihan atuh anak-anaknya. Kalau boleh tahu, Mbak lagi hamil lagi ya? Tanyaku. Iya Mbak, udah 5 bulan sama sekarang, jawab Bu Ijah. Setelah mengetahui umur kita tidak berbeda jauh, akhirnya Bu Ijah memutuskan untuk memanggil saya Mbak. Iya Bu, Dion juga masih lapar Bu. Kamu udah makan banyak tapi masih lapar. Harusnya kami dong yang lapar karena belum makan. Iya Dion, kamu curang. Kami masih lapar, kamu udah makan banyak. Ibu, tolong, kakak ribut Bu. Astaga, anak-anak itu selalu saja ribut Bu Ijah membanting pintu dari dalam dan terdengar suara tangisan ke-6 anaknya memenuhi sisi rumah. Tak bisa kubayangkan bagaimana jadinya Bu Ijah saat itu. Di usianya yang masih muda harus mengurus ke-6 anak sekaligus. Harus menjaga calon anaknya yang sebentar lagi lahir. Ditinggal suaminya kerja di luar kota. Hanya pulang 1 bulan sekali dan hanya membawa uang 200.000 untuk mencukupi kebutuhan rumah dan dalam 1 bulan. Dion, Cika, Rere, Lita, Fiza, mau kalian apa? Ibu capek ngurusin kalian. Capek. Bapak kalian gak pulang-pulang. Perut ibu makin sakit. Kalian ibu terus merengek minta makan, minta minum, nangis-nangis. Terus ibu capek nak, capek. Nenek kalian jauh gak mau ngurusin kalian. Ibu harus ngurusin kalian semua. Tolong ngertiin ibu. Terdengar teriakan Bu Ijah memarahi anak-anaknya. Bahkan Fiza yang masih bayi pun juga kena marah. Aku pun bisa merasakan lelahnya menjadi Bu Ijah saat ini. Belum lagi Bu Ijah harus sabar karena suaminya yang tak kunjung pulang. Menurutku Bu Ijah itu termasuk wanita kuat yang bisa menjaga ke-6 anaknya tanpa bantuan siapapun dan babi bles. Tapi Bu Ijah tidak mengambil keputusan untuk bunuh diri karena capek menghadapi anak-anaknya yang masih kecil. Loh, Aul, lu di sini ngapain? Ale, dari kapan lu di sini? Gue tadi ke rumah lu, tapi lu nya malah ada di sini. 2 jam ku ketuk-ketuk pintu rumah lu, tapi gak ada jawaban. Noh, sampai merah tangan gue ngetok pintu rumah lu, jawab Ale. Maaf, tadi tetangga gue butuh bantuan, jadi gue bantuin dia kesini. Emang dia kenapa, Ul? Jadi dia itu ibu muda, umurnya 32 tahun. Suaminya pergi merantau keluar kota. Pulangnya 1 bulan sekali. Juga cuma bawa uang 200.000 doang. Ayo ikut gue, ajak Ale yang tiba-tiba menarik tanganku. Kemana? Ikut aja, susah amat sih. Bro, mau kemana? Tanya Eja yang tiba-tiba datang. Gue ikut kalian dong, saut Agnes temanku yang satunya. Ya udah, yuk ikut semuanya, ajak Ale. Aku, Ale, Agnes dan Eja pun pergi entah kemana. Walaupun di dalam hati aku bertanya-tanya, tapi apalah daya. Aku cuman bisa ikut tanpa bisa membantah karena Ale memang penuh misteri.
Kok kalian berdua ikut? Gue diajak sama si Ale. Tiba-tiba si cungkuk kepala kambing ini malah ikut-ikutan. Bebek konta, gue ikut karena Ale mau ke rumah si Aul. Gak usah geeran. Idih, siapa juga yang GR? Elo lah, siapa lagi? Atau jangan-jangan lo tuh suka sama gue? Sampai kemana-mana lo ikut terus. Idih, gak sudi gue suka sama lo. Muka-muka debt collector. Di ganteng-ganteng gini lu bilang muka debt collector. Debat Ale dan Agnes. Ale menyiram Agnes dan Eja yang sedang debat. Dua makhluk itu memang ribut terus kalau ketemu. Ale, kok gue disiram sih? Kan basah baju gue. Ribut terus, pegel kuping gue denger lu pada ribut terus. Itu tuh si nenek lampir yang mulai duluan, sahut Teja. Idih, lu yang mulai duluan, gila. Astaga, lelaki taman gue dibilang gila. Mana hati nuranimu, mbak? Lah, emang lu gila. Ale menghentikan laju mobilnya dan menarik Eja serta Agnes keluar dari mobil. Saat itu Eja dan Agnes masih dalam keadaan debat atau ribut. Tanpa menunggu apa-apa, Ale langsung meninggalkan Eja dan Agnes yang baru saja debat itu. Aku terdiam sesaat melihat semua belanjaan Ale yang begitu banyak, yang jika ditotal mungkin sudah melebihi 1 juta. Tapi Ale masih bertanya apa lagi yang kurang. Aul, kok bengong? Maaf. Lu belanja segini banyaknya emang punya uang? Hehe, alhamdulillah gue ada rezeki lebih. Jadi gue berniat buat beliin tetangga lu ini semua. Apalagi yang belum. Aku mengingat-ingat apa saja yang dibutuhkan keluarganya Bu Ija dan anak-anaknya. Seketika aku teringat Bu Ija sempat bilang kalau keluarganya tidak bisa membeli air galon, jadi mereka memilih minum air hujan ataupun air sungai. Keperluan bayinya juga, Le. Oh iya, juga hampir ketinggalan yang paling penting. Gegas Ale mencari bedak bayi, sabun bayi, minyak wangi khusus bayi, minyak telon dan lain sebagainya. Setelah dikira sudah cukup semua, aku dan Ale pun berjalan ke kasir dan berniat untuk membayar semua belanjaan yang tadi kita beli. Udah semua, Mas. Jadi berapa totalnya, Mas? Jawab Ale. Semuanya jadi 2.900.000, Mas. Aku terkejut mendengar total belanjaan yang kami beli sampai 2 juta lebih. Rasa tak enak hati pun muncul karena merasa tak enak dengan Ale yang mau membelikan ini semua karena aku bercerita tentang susahnya Bu Ija. Mas, ini semua bisa tolong dikirim pakai mobil Kalamat ini enggak? Nanti saya kasih lebih kalau bisa, tanya Ali. Oh, bisa Mas, jawab Mas kasir. Yang, yuk kita beli dispenser sama galon. Apa? Yang? Kok yang sih? Maksud gue Aul, sorry keceplosan. Di dalam hatiku berbunga-bunga saat mendengar Ale memanggilku dengan panggilannya, walaupun cuma tak sengaja. Sejujurnya aku sudah menyukainya dari sejak SMP. Tapi aku tak pernah ada keberanian mengutarakan perasaanku kepadanya karena takut dia ilfil kepada aku. Aul, lu tunggu di sini aja ya, biar gue yang kesana, perintah Ale. Oh iya ya, jawabku. Setelah Ale pergi, tiba-tiba bencana dua makhluk yang selalu berdebat datang dan langsung masuk ke dalam mobil. Aul, tolong, si Eja kesurupan. Hah? Eja kesurupan? Mana Ejanya? Agnes setan, sini lu, tai. Berani-beraninya lu tampar gue. Gak sengaja aja, ampun deh, ampun. Aduh, kalian ini berdua kenapa sih?
Si Agnes setan itu nampar gue. Gue harus balas. Saat Agnes dan Eja sedang ribut, berdesak-desakan di mobil tak lama, Ale datang dan melihat dua makhluk yang sedang bertengkar. Saat Eja berlari ke belakangku, tak sengaja Eja memukul mukaku sampai mimisan. Astagfirullahaladzim, lu gak apa-apa? Ya Allah, hidung lu mimisan. Ayo keluar dulu, kita obatin. Melihat aku yang mimisan, seketika Ale terlihat panik dan bergegas membawa aku keluar dan mengobati lukaku. Dengan lembut dan penuh perhatian, Ale mengobati lukaku. Terlihat dari wajahnya yang khawatir akan keadaanku. Aku bisa merasakan rasa kasih sayang darinya yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Wajah Ale begitu dekat dengan wajahku, mungkin sekitar 1 jengkal jaraknya dari wajahku. Tampak wajah putih mulus dengan hiasan kumis tipis dan alis yang tebal, serta bibirnya yang tipis menambahkan ketampanannya. Saat aku diam-diam mengagumi wajahnya, tiba-tiba Eja dan Agnes membubarkan momen langka ini. Astaga, maaf Aul, gue gak sengaja. Lu gak apa-apa kan? Lu pada bisa gak sih gak usah ribut mulu? Lihat tuh, kan Aul jadi luka. Seperti bocah yang sudah dimarahi ayahnya, Agnes dan Eja hanya tertunduk tak bersuara, dengan sambil senggol siku satu sama lain. Udah yuk kita pulang, pintaku. Lo bisa jalan gak? Kalau enggak, biar gue gendong aja ya. Gue bisa jalan kok, cuma mimisan dikit, bukan patah kaki. Oh ya udah, ayo. Aku digendeng oleh Ale dan diikuti dengan Agnes dan Eja yang masih tertunduk sembari membuntuti di belakangku dan Ale. Lo duduk di depan sama gue. Eja dan Agnes menjauh dan meninggalkan aku dan Ale yang hanya saling diam. Lo sakit jantung ya? Hah? Enggak, kenapa emang? Detak jantung lu kenceng banget, sampai kedengaran sampai kutub utara. Apaan sih? Udah yuk pulang. Di perjalanan pulang, aku dan Ale hanya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Sampai pada saat kita sudah sampai di depan rumahku, Ale tiba-tiba memegang tanganku dan memandangku dengan lekat sampai tak berkedip. Rasanya jantung ini dipompa lebih cepat, sampai mau copot dibuatnya saking saltingnya ditatap oleh orang yang kukagumi selama ini. Ale mendekatkan wajahnya ke wajahku sampai tidak ada jarak lagi di antara kita. Detak jantung semakin kencang sampai-sampai rasanya mau terlepas dari tempatnya. Semakin dekat dan semakin dekat jarakku dan Ale, sampai ku bisa merasakan nafasnya di hadapanku. Aul? Ya. Ale semakin mendekatkan wajahnya ke wajahku, seraya menutup mata seperti akan menciumku. Tapi sebelum itu terjadi, Eja dan juga Agnes terlebih dahulu datang dan mengetuk kaca pintu mobil dengan keras. Ale, Aul, ngapain sih di dalam? Gua keluar-keluar. Tanpa menunggu lama, Eja langsung membuka pintu mobil dan melihat aku dengan Ale yang baru saja akan berciuman. Momen langka ini lagi-lagi bubar karena dua makhluk itu. Maaf, sok dilanjutin aja. Agnes, yuk kita ke rumah Aul. Kita datang waktu yang salah. Hah? Waktu yang salah apa? Udah, ikut aja lu. Bukannya ikut dengan Eja, Agnes malah membuka pintu dan melihat aku dengan Ale yang hendak ciuman. Melihat itu, Agnes malah berteriak membuat Ale dan aku menjadi salah tingkah dan buru-buru keluar dari mobil. Alah si Kunti, malah dibuka pintunya. Lu pada apa-apaan sih? Ganggu aja dah, ucap Ale sembari sedikit berteriak. Aku pun keluar dan menyusul mereka bertiga.
untuk membantu menurunkan barang belanjaan tadi ke rumah Bu Ijah. Sorry, gue nggak tahu. Melihat aku dan yang lain membawa barang-barang dan segalanya ke rumah Bu Ijah, Bu Ijah terlihat bingung dan bertanya-tanya. Ada apa ini? Kok banyak makanan sama barang-barang? Jadi gini Bu, tadi saya nggak sengaja dengar percakapan ibu sama calon istri saya, Aulia. Mendengar ibu dan anak-anak ibu menangis kelaparan, jadi saya dan calon istri saya dan 2 teman saya laknat ini ingin memberikan ini semua kepada ibu. Hah? Ini semua untuk saya? Jawab Bu Ijah terkejut. Iya Bu. Tiba-tiba ada suara dari dalam rumah, seperti suara lelaki. Dan benar saja, keluarlah lelaki botak dan berpakaian lusuh. Jika dilihat sepertinya itu adalah suami Bu Ijah, tapi terlihat lebih tua dari Bu Ijah melihat aku Ali. Dan yang lainnya suami Bu Ijah nampak kesal dan sedikit membanting pintu dengan kasar. Pak, kenalin, ini tetangga kita. Namanya Neng Aulia. Neng Aulia, kenalin, ini suami saya, Mas Hendarto. Ucap Bu Ijah. Mau ngapain lu pada datang sini ya? Ganggu orang tidur aja. Sahut Pak Hendarto, istri dari Bu Ijah. Gini Pak, maksud dan tujuan kami berempat kesini hanya ingin memberi sedikit barang dan bahan-bahan ini untuk ibu dan anak-anak. Oh iya, perkenalkan, nama saya Ale Arbani. Ini calon istri saya Aulia. Itu teman saya, Eja sama Agnes. Kami hanya ingin... Alah, sudah. Jangan banyak perkenalannya. Saya tidak butuh bantuan apapun dari kalian. Sahut Pak Hendarto secara tiba-tiba, memotong ucapan Ale. Tapi Pak, gak ada tapi-tapi. Tinggalkan saja itu semua di sana. Biar nanti anak-anak saya yang bawa masuk ke dalam. Pergi sana kalian. Botak, bukannya bilang terima kasih apa gimana lu? Malah ngusir kita. Mana bilang suruh ninggalin ini semua di sini? Tadi nolak pemberian dari kita lu. Jawab Ale secara tiba-tiba sekenanya. Beraninya lu bilang gue botak? Sahut Pak Hendarto. Pak Hendarto masuk ke dalam rumahnya dan kembali keluar dengan membawa sebuah golok yang terlihat tajam. Dengan gelagapan kita berempat berlarian karena takut Pak Hendarto itu akan tega mengunuskan golok itu kepada kita. Ale berteriak seraya menarik tanganku dengan kasar, berlari menjauh dari rumah Bu Ijah. Tanpa ku sadari ternyata Ale memelukku dengan erat, seperti melindungiku dari dekapannya, yang membuatku nyaman dan serasa tak ingin ini berakhir. Tapi apalah daya, jika 2 makhluk tukang ribut itu ada semuanya, tak akan berjalan sesuai keinginan. Sudut pandang keadaan di rumah Bu Ijah. Dion, Agus, Rere, Rita, Cika. Iya Pak, kenapa? Sahut Cika. Bawa barang-barang itu masuk ke dalam. Lihat apa saja yang anak-anak ingusan itu bawa untuk kita. Pak, apa gak sebaiknya Bapak berterima kasih kepada Deng Aul sama teman-temannya karena sudah baik memberi ini semua kepada kita? Sahut Bu Ijah. Dengan wajah yang marah dengan sembari mengelus kepala botaknya, Pak Hendarto memukul Bu Ijah istrinya menggunakan sapu lidi. Gue kagak sudi bilang terima kasih sama anak-anak ingusan itu. Mereka kira gue kagak mampu apa beli ini semua. Wah, jajanan banyak banget. Dion, Cika, Lita, lihat, jajanan banyak banget. Mau nggak? Sahut Rere tiba-tiba. Rere membagi-bagikan jajanan itu kepada saudaranya yang lain. Melihat itu, Pak Hendarto memukul tangan Rere dan mengambil semua jajanan yang Rere bagi-bagikan kepada saudaranya dan menggeret Rere ke dapur.
Siapa yang nyuruh lu bagi-bagiin makanan, ah? Ampun Pak, ampun. Rere minta maaf Pak, Rere lapar, maafin Pak. Dengan beringas Pak Hendro memukul Rere tanpa ampun. Bahkan tak segan-segan Pak Endarto menyiram tubuh mungil Rere menggunakan air sungai. Tubuh Rere terlihat banyak luka dan mengeluarkan darah yang banyak. Ampun Pak, sakit. Dasar anak nakal, gak guna. Bisanya coba jadi beban. Bu, tolong Bu, Kak Rere Bu. Jika yang melihat Rere disiksa bapaknya, langsung memanggil ibunya. Mendengar Cika meminta bantuan kepada ibunya, Bu Ija hanya bisa menangis dan tetap menimang-nimang Fiza tanpa menoleh Cika yang menangis melihat kakaknya yang disiksa sang ayah. Dasar anak biadab, pergi kau ke neraka. Bapak, ampun Pak, Rere minta maaf. Rere minta maaf Pak, ampuni Rere, sakit Pak. Ibu. Ija, sini lu. Iya Pak, ada apa? Sahut Bu Ija. Bawa anak-anak pergi, biar bapak ngurusi Rere. Tanpa menjawab, Bu Ija pun pergi mengajak keempat anaknya, terkecuali Rere yang masih merintih kesakitan dan terus meminta belas kasihan kepada sang ayah yang masih memukulinya menggunakan kayu bakar yang masih berapi. Terlihat tubuh mungil Rere penuh luka, melepuh dan dimandikan dengan darah karena kepalanya bocor. Ampun Pak, jangan pukul Rere, sakit Pak, ampun. Ah, berisik lu. Dengan kejamnya, tanpa basa-basi, tiba-tiba Pak Endarto mengunuskan goloknya ke kepala Rere, hingga Rere pun tak lagi bersuara, dengan keadaan berlumuran darah dan kepalanya yang terbelah dua. Tanpa rasa bersalah dan rasa belas kasih, melihat anaknya yang tewas di tangannya sendiri, Pak Endarto malah menggeret tubuh mungil Rere dan memutilasi tubuh gadis cantik yang berusia 6 tahun itu. Ah, hidup nyusahin, mati pun nyusahin lu. Bapak, daging apa itu? Rere mana Pak? Bapak nggak aneh-aneh kan sama Rere? Tanya Bu Ija yang melihat Pak Endarto sedang memotong daging. Nih daging Rere, besok gue berangkat kerja lagi. Nih, lu beli bumbu buat masak nih daging. Lu olah jadi apa aja buat bekal gue besok. Jawab Endarto enteng tanpa beban. Apa Pak? Rere? Bu Ija berambur memeluk potongan daging itu dengan tangis yang meledak. Mau bagaimanapun perasaan seorang ibu kepada anaknya tak akan pernah hilang sampai kapanpun. Rere sayang, anak ibu. Pak, kenapa Bapak tega sama Rere Pak? Rere anak kita Pak. Mana hati nurani Bapak? Rere. Ucap Bu Ija sambil menangis terseduh-seduh. Berisik lu, gak usah lebay. Anak masih banyak. Jika ada, Dion ada, Lita ada, Fiza juga ada. Lu juga lagi hamil. Kebanyakan anak lu. Mau kasih makan apa? Jawab Endarto dengan santainya. Pak, Bapak ini anakmu Pak, darah dagingmu. Anak yang Bapak tunggu-tunggu waktu itu Pak. Ya, karena Rere anak pertama dari Bu Ija dan Pak Endarto. Peduli apa gua? Udah sana, lu beli bumbu. Gue besok mau bawa bekal sama rendang. Oh iya, lu beli bumbu rendang di warung. Masak nih daging burung busuk. Dengan masih terisak, Bu Ija pun pergi ke warung. Dengan hati yang hancur melihat anaknya dibunuh oleh ayahnya sendiri. Dan yang lebih mirisnya lagi,
Dia harus masak daging anaknya untuk makan mereka. Dengan terpaksa Bu Ijah pun menuruti kata suaminya. Lalu dia pun pergi ke warung. Bu Ijah, mengutang lagi ya? Udah gak ada utang-utangan ya Bu? Bayar dulu yang kemarin. Iya, ini saya juga mau bayar kok. Sama sekalian beli kecap cabai, garam, kelapa parut. Kelapa parutnya sama lengkuas Bu. Wah, kayaknya mau masak rendang nih. Tumben masak daging. Biasanya makan aja 3 hari sekali. Ini bisa dapat daging dari mana? Jangan-jangan nyolong ayam tetangga lagi. Saud Bu Ida sang penjual warung. Bu, saya memang miskin, tapi saya tidak pernah melakukan hal seperti itu, jawab Bu Ijah. Ngeles aja. Nih, semuanya jadi 100.000 sama utang kemarin. Bu Ijah memberikan uang 100.000 kepada Bu Ida dan pergi meninggalkan Bu Ida yang julid itu. Bu Ida memang suka menggibah tetangga, terutama keluarga Bu Ijah yang notabene orang paling susah di sini. Sepulangnya Bu Ijah dari warung, Bu Ijah pun bergegas ke dapur. Tak lupa Bu Ijah melihat 5 anaknya yang sedang tertidur lelap di kamar yang beralaskan tikar. Sembari meneteskan air mata, Bu Ijah pun pergi ke dapur dan gegas mencuci daging rere yang sudah menjadi potongan-potongan kecil dan siap untuk direbus bersama rempah-rempah lainnya. Tetes air mata Bu Ijah membanjiri pipi melihat potongan-potongan daging yang berwarna merah. Mengingat kejadian beberapa jam yang lalu, Bu Ijah menyesal telah menghiraukan perkataan Cika yang meminta tolong kepadanya agar dia menolong Rere yang sedang disiksa suaminya. Maafin ibu nak, ibu gak bisa jagain kamu sayang. Maafin ibu. Ibu menyesal tidak membelamu. Ibu menyesal. Bagaimana tidak? Anak pertamanya meninggal di tangan sang ayah sendiri hanya karena mengambil jajanan dan membagikannya kepada saudaranya karena mereka lapar. Penyesalan dan rasa sakit hati menyelimuti Bu Ijah. Sampai selesailah Bu Ijah memasak rendang itu. Dari aromanya tercium sangat harum. Tapi Bu Ijah nampak tidak selera memakan rendang itu. Beda lagi dengan Pak Hendarto yang memakan rendang itu dengan lahapnya. Wah, enak banget ini rendangnya. Beda dari yang lain, lebih gurih. Ibu, bapak, Rere mana? Kok gak kelihatan? Mendengar pertanyaan dari Cika, seketika Pak Hendarto menghentikan mengunyah makanannya dan melotot ke arah Cika dengan wajah marahnya. Brak! Suara sendok dihantamkan ke meja, membuat semua anak-anak ketakutan, bahkan Fiza pun menangis saat mendengar suara itu. Makan ya makan aja, gak usah cari-cari si Rere. Lu mau makan, apa mau gue hukum gak boleh makan 3 hari? Bentak Pak Hendarto kepada Cika. Maaf Pak, jawab Cika. Pak Hendarto seperti masih menahan amarahnya dan melanjutkan mengunyah makanan yang tadi sempat terjeda. Singkat cerita, makan malam pun sudah selesai. Pak Hendarto pergi ke kamar dan mengurung diri. Sementara itu Bu Ijah dan 4 anaknya yang lain membereskan bekas makanan. Kok Kak Rere gak kedengaran lagi ya? Tadi kan nangis, tanya Dion, adik Rere. Abang, tadi Lita lihat Kak Rere berdiri di pojok itu, tapi mukanya pucat banget, sambung Lita sembari menunjuk ke arah pintu. Udah, cepet beresin ini semua. Udah itu kalian tidur, ini udah malam loh, sebelum bapak marah lagi, jawab Bu Ijah.
Dengan masih menggendong Fiza, Bu Ija membereskan bekas makan mereka, dibantu oleh anak-anak. Sepanjang malam tangisan Fiza tak berhenti-henti, membuat Pak Endarto marah dan memukul balita berusia 4 bulan itu. Tapi beruntungnya, sebelum Pak Endarto memukul Fiza, Bu Ija mencekal dengan suaminya menyadarkan suaminya agar tidak melakukan hal yang sama kepada Rere. Pak, eling pak. Anak bapak masih 4 bulan pak. Kasian. Lu pada berisik. Gue mau tidur. Besok gue pergi kerja lagi. Mending sekarang keluar. Bawa anak sampah lu. Jangan ganggu gue. Ucap Pak Endarto dengan geram. Bu Ija membawa Fiza keluar dari kamarnya, menuju kamar anak-anak dan menenangkan Fiza yang terus menangis tak henti-hentinya itu. Tumben-tumbenan Fiza rewel menangis sampai semalaman. Bahkan Fiza menangis tanpa mengeluarkan air mata. Keesokan harinya, Ija, mana bekal gue? "Ini pak, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa kabarin kalau sudah sampai pak," Ya. jawab Endarto. Pagi itu jam 6 Pak Endarto berangkat kerja, menaiki ojek ke tempat kerjanya. Aulia melihat Pak Endarto pergi dari rumah. Hatinya merasa lebih tenang dari sebelumnya. Aulia yang tadinya hendak melanjutkan perjalanannya di mimpi, seketika terbangun kala mendengar tangisan Fiza yang semakin menjadi. Gegas Aulia menghampiri Ibu Ija yang masih berusaha menenangkan Fiza yang terus menangis. Sudut pandang Aulia. Mendengar tangisan Fiza, aku pun bergegas ingin menanyakan keadaannya, bocah cantik dan lucu itu. Ditakutkan Fiza sakit demam atau terjadi sesuatu kepada balita itu. "Permisi Bu Ija, maaf, itu kok Fizanya nangis terus kenapa?" Neng Aul. Iya nih Neng. Gak tahu kenapa Fiza jadi rewel dari semalaman. Mana saya belum beresin rumah lagi. Anak-anak juga belum pada bangun. "Oh ya udah Bu, sini Bu, biar Auli yang jagain Fiza." Wah, makasih ya Neng. Ayo sini, masuk ke rumah. Bapak udah pergi dari barusan. Aku pun ikut dengan Bu Ija masuk ke dalam rumahnya. Tampak terlihat 4 anak tertidur pulas di kamar yang beralaskan tikar dan berselimutkan kain tipis panjang yang membalut tubuh 4 anak di sana. Kulihat sekeliling rumah tampak sudah bangunan yang usang dan rapuh dimakan usia. Dengan sembari masih menggendong baby Fiza yang masih sudah sedikit tenang, aku pun mengitari rumah dan melihat-lihat. Bu Ija menjelaskan interior rumahnya yang menurutku tak layak dihuni ini. Maaf ya Neng, rumahnya berantakan. Maklum udah tua. Kusisir setiap sudut rumah, terlihat ada bangku untuk memasak nasi yang masih merasap. Ada juga piring-piring penyu yang menumpuk, meminta untuk dibersihkan. Saat ku menoleh ke atas, ternyata atap-atap rumah ini pun sudah bolong dan terlihat sudah akan roboh. Kulihat-lihat lagi sisi rumah yang beralaskan tanah ini, dan kulihat bagian dapur rumah yang memperlihatkan bagian rumah yang tanpa atap dan berdinding bilik kayu yang sudah bolong dimakan rayap. Neng Aul, yuk keluar. Kita sarapan bareng. Nasinya sudah mateng nih Neng. Makan rame-rame sama anak-anak pasti tambah enak. Iya Bu, ayo Bu. Kulihat Bu Ija sedang memasukkan rendang ke dalam piring. Sepertinya Bu Ija baru saja membelanjakan uang pemberianku untuk membeli daging dan memasaknya. Alhamdulillah, Bu Ija sama anak-anak akhirnya bisa makan enak. Pasti Bu Ija belanjain uang yang kemarin ku kasih buat beli daging di pasar. Tapi kok banyak banget.
Apa cukup uang 500.000 untuk beli daging sebanyak itu? Ucapku dalam hati bermonolog. Anak-anak, sini sarapan dulu. Kita makan enak hari ini. Teriak Bu Ija kepada anak-anaknya, yang langsung keluar dari kamar dengan berlarian dan saling mendorong dan berebutan mengambil piring yang tersedia. Pelan-pelan, jangan rebutan. Ngambilnya dikit aja dulu, jangan banyak-banyak. Nanti gak habis, sayang nasinya loh. Enak banget Bu. Udah lama banget ya kita gak makan daging. Dulu makan daging kalau di rumah nenek itu juga udah tahun sekali. Kulihat anak-anak sedang makan dengan rakus, seperti tidak makan selama 1 tahun. Tapi saat ku selisih anak-anak satu persatu, tidak aku dapati Rere. Aku ingat semalaman Rere menangis keras, tapi pagi ini aku tidak melihat Rere di sini. Maaf Bu, Rere sakit ya? Tanyaku. Enggak kok. Jawab Bu Ija sedikit gugup. Oh, terus gak kelihatan si Rere kemana Bu? Rere ikut sama bapaknya Neng. Iya, ikut sama bapaknya. Jawab Bu Ija. Sedikit mencurigakan, tapi aku tidak mau ambil pusing. Ku mulai menyiapkan nasi dengan rendang ke dalam mulutku. Saat ku coba, ternyata rasanya sangat enak. Benar kata Cika, dagingnya sedikit berbeda dari daging sapi ataupun daging ayam. Rasa dagingnya sangat lembut dan enak, membuatku sampai nambah nasi 3 kali tanpa sadar. Enak ya? Maaf Bu, jadi nambah sampai 3 kali. Gak apa-apa Neng, Ibu malah seneng lihat Neng Aul makannya lahap banget. Rendangnya enak. Ibu bikin banyak buat siapa Bu? Tanyaku. Gak tahu nih buat siapa masaknya, kebanyakan Neng. Oh, jual aja Bu, pasti laris. Saranku kepada Bu Ija. Iya juga ya Neng. Nanti siang Ibu coba jualan keliling deh. Jawab Bu Ija. Iya Bu, buat makan sehari-hari juga Bu. Saranku lagi. Iya Neng, makasih ya udah kasih tahu. Aku mengangguk dan melanjutkan makanku. Setelah selesai makan, aku dan anak-anak lain membantu Bu Ija mencuci piring dan bergegas keluar dari rumah karena aku belum mandi. Bu Ija, makasih ya makanannya. Enak banget Bu. Kalau gitu Aul izin pulang dulu ya, soalnya belum mandi. Iya Neng Aul, makasih juga udah bantu Ibu sama ajakin visa. Oh iya Bu. Aku berjalan pulang untuk bersiap mandi, karena ini sudah menunjukkan pukul 7. Baru saja aku masuk dan menutup pintu. Terdengar suara pintu diketuk dari luar. Dan terdengar pula suara Ale, Eja, dan Agnes di depan. Aul, minggir lu, jangan deket-deket gue. Jijik gue deket lu. Lu ya yang deket-deket sama gue. Seperti biasa, Eja dan Agnes selalu berdebat. Aul, masuk yuk. Biarin, mereka berdua mah. Lupa gak disuruh masuk. Maaf, ayo silakan masuk. Jawabku. Saat kita sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dari arah luar. Aku pun langsung membukakannya. Bu Ija. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Bu Ija. Neng Aul, mau beli rendang Ibu nggak? Ngelarisin. Nah, pas banget Bu. Tunggu ya, saya beli Bu. Iya Neng, sok mangga. Mau beli berapa?
Sebungkusnya berapa, Bu? Tanpa sadar Eja pun sudah berada di sampingku. Sebungkusnya cuma 5.000, murah aja. Ya udah, Bu, saya beli 5 bungkus ya, buat di rumah juga. Eja membawa 5 bungkus dan mengambil nasi ke dapur tanpa ragu ataupun malu. Aku, Ale, Eja dan juga Agnes duduk di depan rumahku sembari melihat pemandangan pohon beringin dan juga tanaman bunga yang indah. Kita mengobrol dan bercanda bersama di depan. Eja, bagi dikit ngapa? Kagak, enak aja. Gue beli pakai duit, bukan pakai daun. Tak terasa kita berbicara dan bercanda sampai malam. Kulirik jam di dinding sudah menunjukkan pukul 6:30. Tak seperti biasa, hawa malam ini terasa lebih dingin dari biasanya. Tumben ya dingin banget malam ini, gak kayak biasanya. Eja, pinjem jaket lu dong, dingin banget nih. Ucap Agnes kepada Eja. Dih, ogah, gue juga kedinginan. Sahut Eja kepada Agnes. Aul, dingin ya? Pakai jaket gue dulu nih, biar gak masuk angin. Gak usah deh, Le, jawabku. Saat kita sedang mengobrol dan sama-sama menggigil, tiba-tiba datang sosok kuntilanak dengan perut yang berlubang dan mengeluarkan belatung dari perutnya. Rambutnya yang panjang dan acak-acakan. Permisi, Teteh, numpang nakut-nakutin. Aku, Eja dan juga Agnes hanya bisa melongo melihat kuntilanak yang izin nakut-nakutin. Silakan. Kok gak pada takut ya? Ulang-ulang. Kok gak pada takut sih? Ya elah, emang harus takut ya? Ya harus dong, aku kan hantu. Oh, ya juga ya. Kan kamu setan. Ulang-ulang. Nah gitu dong. Wah, setan. Takut banget. Gitu bukan? Udahlah, gue pensiun jadi setan aja. Gak guna. Ya ampun Kunti. Maaf pangeran. Ngapain sih lu kesini? Punten pangeran. Kunti sama Pocong Lah, si Pocong kemana? Kok nggak ada? Perasaan tadi ada di sini dah. Apaan? Sahut Pocong yang tanpa wujud. Ih, suaranya ada, wujudnya nggak ada. Serem banget, Cong. Kalian mau ngapain kesini? Punten Pangeran Arbani. Kukun sama Ocong diutus sama Raja Sultan Agung untuk jemput pangeran pulang ke keraton karena Raja Sultan Agung lagi sakit dan meminta pangeran untuk kembali pulang ke keraton. Pangeran? Sahut Agnes. Iya, Pangeran Arbani adalah anak dari Raja Sultan Agung dari keraton, turunan dari kerajaan Pajajaran. Oh my god, kasur mana kasur? Gue mau pingsan nih. Shock banget gue tahu Ale itu turunan dari Raja Kesultanan di keraton. Ah, lebay lu. Sahut Pocong. What? Jadi selama ini lu tuh anak Raja Sultan Agung? Sahut Aulia. Emangnya kalian baru tahu ya? Tanya Mbak Kunti. Gue bisa jelasin. Coba jelasin dong, apa maksudnya? Sumpah gak masuk akal. Sahut Agnes yang meminta penjelasan. Akhirnya si Ale pun menjelaskan semuanya. Sudut pandang keluarga Boija. Jam menunjukkan pukul 8. Waktunya untuk istirahat merebahkan tubuh yang sudah lelah seharian dibuat kerja. Cika, Dion, Agus, Lita. Ada apa, Bu?
Tolong panaskan rendang di dapur yang ibu sisakan untuk Kak Aul, sayang. Oke, Bu, jawab Cika. Cika berlalu ke dapur untuk memanaskan rendang yang disisakan untuk Aulia. Baru saja Cika hendak memanaskan rendang, tiba-tiba terdengar tangisan lirih dari arah dapur, tepatnya di pojok kamar mandi. Suara yang sudah tidak asing lagi di telinga Cika. Dengan langkah yang pelan, Cika menuju ke arah sumber suara tangisan itu. Itu kayak suaranya Kak Rere. Kata ibu Kak Rere ikut sama bapak. Tapi kok... Cika terus bergumam dengan masih berjalan perlahan ke arah pojok kamar mandi. Tapi saat Cika sudah sampai ke sumber suara itu, Cika tidak melihat apapun di sana. Loh, kok nggak ada? Perasaan tadi ada suara Kak Rere. Cika. Samar-samar Cika mendengar namanya disebut berulang kali. Cika bingung dengan yang terjadi sampai saat Cika berbalik badan. Terlihat sosok Rere dengan wajah pucat dan baju basah kuyup, karena memang sebelum ia dihabisi oleh ayahnya. Rere sempat disiram air oleh ayahnya menggunakan air sungai sampai Rere kedinginan. Kak Rere, kata ibu kakak ikut sama bapak. Tapi kok ada di sini? Loh, baju kakak juga basah semua. Kakak lapar nggak? Ibu masak rendang loh, enak banget. Cika ambilin ya buat kakak. Kita makan sama-sama. Tapi sebelumnya Kak Rere ganti baju dulu, takut masuk angin. Sosok Rere hanya tersenyum dan meneteskan air mata kala mendengar adiknya berkata demikian. Tanpa menjawab, Rere hanya menatap Cika dalam-dalam dan terus menangis tanpa suara. Kakak kok nangis? Kenapa kak? Sakit ya? Mukanya pucat banget kak. Ayo kak masuk kamar, kita ganti baju. Cika mencekal tangan Rere kakaknya, tapi langsung dilepas karena Cika merasa tangan kakaknya dingin sedingin es. Kakak kedinginan ya? Angetin badan di depan kompor yuk. Sebentar ya kak, Cika ambilin baju. Cika. Kenapa kak? Kak Rere mau minum air hangat. Cika ambilin ya. Oh ya, bentar kak, Cika panggil ibu dulu ya bentar. Cika berlari ke kamar ibunya untuk memberitahukan jika Rere sudah pulang dengan keadaan basah kuyup dan wajahnya yang pucat pasi. Ibu, Kak Rere pulang bu. Ibu, ayo bu ke dapur. Ada Kak Rere di dapur bu. Badannya basah bu. Kak Rere kedinginan. Rere? Iya bu, tadi Cika lihat ada Kak Rere di dapur. Wajahnya pucat banget bu, kasihan Kak Rere. Bu Ija kembali menangis kala mendengar nama Rere disebut. Seketika bayangan sang ayah yang memotong-motong tubuh Rere, putrinya kembali terulang. Bu, ibu kok nangis? Kak Rere nungguin ibu loh di dapur. Cika menarik baju Bu Ija dengan sambil membawa sarung kain untuk kakaknya yang kedinginan. Bu Ija tak menjawab pertanyaan dari Cika. Tanpa basa-basi, Bu Ija menyuruh Cika keluar dari kamarnya dan mengunci pintunya dari dalam dengan isak tangis yang tak henti-hentinya. Rasa penyesalan dan bayang-bayang Rere yang memohon kepada sang ayah agar tidak dipukuli terbayang di pikiran Bu Ija. Bu, ibu, buka pintunya bu. Pergi. Tidak seperti biasa Bu Ija membentak anaknya seperti itu. Cika tanpa menghiraukan perkataan ibunya, dia terus mengetuk pintu kamar ibunya dengan terus memohon agar sang ibu membukakan pintunya. Tapi sudah 2 jam Cika mengetuk pintu kamar, sang ibu masih saja tidak dibuka. Seperti melupakan sesuatu, Cika berlari kembali ke dapur dan hendak memberikan kain yang dia bawa untuk Rere. Tapi saat sampai di dapur, tidak tampak sosok Rere di sana. Kak Rere,
Cika bawain selimut buat kakak. Kakak di mana, Kak? Cika terus memanggil Rere dengan memeluk kain yang dibawa untuk selimut kakaknya itu. Cika terus berkeliling menyusuri seluruh rumah, tapi tetap saja tidak ada Rere di sana. Sampai jam menunjukkan pukul 11:30, Cika pun merasa lelah mencari keberadaan sang kakak. Saking lelahnya, Cika sampai tertidur di ruang tengah yang beralaskan tanah, dengan sembari terus memeluk kain selimut untuk kakaknya itu. Dalam keadaan setengah tidur setengah sadar, Cika merasa tubuh mungilnya dipeluk dari belakang dan terasa pelukan itu sangat dingin. Bukan hanya merasa ada yang memeluknya, Cika juga merasa ada yang mengelus-ngelus kepalanya dengan lembut dan tak lupa mendaratkan ciuman hangat di keningnya. Malam itu Cika merasa ada sosok Rere yang datang untuk menemaninya tidur. Karena biasanya Rere selalu melakukan itu setiap kali Cika kesulitan untuk tidur. Kak Rere, tidurnya nyenyak ya dek. Jangan bandel, jangan lawan ibu sama bapak. Kalau gak mau nasibnya sama kakak. Kakak sayang banget sama Cika, sama yang lain juga. Kakak pengen ada di samping kalian terus. Tapi kakak gak bisa selalu ada buat kalian. Suara lirih dan seperti berat terdengar di telinga Cika. Suara itu mirip sekali dengan suara Rere. Tapi kata-kata yang dikatakan Rere seperti memberitahu agar tidak melakukan hal yang sama sepertinya kemarin. Kak Rere, kakak di mana? Kakak di sini, Dek. Jaga adik-adik yang lain ya. Kakak mau pergi. Ingat, jangan nakal. Kakak sayang banget sama adik. Kakak mau kemana, Kak? Jangan tinggalin Cika, Kak. Rere hanya tersenyum dan terus memandang Cika dengan tatapan kosong. Dengan baju yang basah serta wajah yang pucat pasi, Cika dan Rere hanya saling tatap tanpa ada suara. Sampai pada saat jam tepat menunjukkan pukul 4:30, sosok Rere menghilang di hadapan Cika. Dengan mata yang sembab karena menangis, Cika terus saja berteriak memanggil kakaknya. Kak Rere, jangan tinggalin Cika, Kak. Teriakan dan tangisan Cika sangat keras dan pilu hingga membangunkan seluruh orang yang ada di rumah. Bahkan sampai terdengar di rumah Aulia. Cika, kenapa nangis? Kamu kenapa, Nak? Bilang sama ibu. Bu, Kak Rere pergi, Bu. Kak Rere pergi. Mendengar Cika yang terus-menerus menyebut nama Rere membuat Bu Ija menjadi kesal sampai memukul Cika sampai Cika mimisan. Cika, udah. Rere sudah mati. Jangan sampai ibu bikin kamu senasib sama kakakmu itu ya. Terdengar suara tamparan keras Bu Ija ke pipi Cika. Saking kerasnya tamparan dari Bu Ija, bahkan sampai Cika mimisan. Kak Rere, ibu jahat. Cika benci sama ibu. Cika berlari keluar dari rumah dengan menangis. Rasa sakit karena ditampar sang ibu tidak seberapa dengan rasa sakit mengetahui kenyataannya jika Rere kakaknya sudah meninggal. Kaul, buka pintunya, Kak. Tolong Cika. Cika, balik. Kaul, buka pintunya, Kak. Tolong Cika, Kak. Tolong Cika. Bu Ija seperti kerasukan dengan marah dan beringas. Bu Ija mengejar Cika ke rumah Aulia dengan membawa golok di tangannya. Golok yang sama yang digunakan suaminya untuk membunuh Rere, anak pertamanya. Aulia yang baru saja selesai sholat subuh bingung dengan keributan di luar. Terdengar isak tangis sang Cika kecil yang terus minta tolong dan menggedor-gedor pintu rumah Aulia. Kunti dan Pocong tampak bingung untuk menjelaskan sampai pada saat si Kunti mencekal tanganku.
Dan seketika bayangan Cika yang menggedor-gedor pintu serta bayangan Bu Ija yang mengejar Cika dengan membawa golok pun terlihat. Astagfirullahaladzim, Cika. Kita nggak boleh gegabah. Ayah dari bocah itu diguna-gunain istrinya biar sama benci ke anak-anaknya. Suaminya juga bukan merantau bekerja, melainkan bertapa di gunung untuk menambah ilmunya. Bukan cuma itu, suaminya ibu itu juga sudah menikah sama jin penunggu gunung itu. Jin itulah yang bikin ibunya ibu-ibu tadi jadi pemarah dan sampai membunuh anak pertamanya. Ucap kuntilanak yang sudah menjadi temanku. Berarti nyawa anak-anaknya dalam bahaya. Bukan cuma nyawa anak-anaknya, Aul, tapi nyawa janin di dalam kandungan ibunya juga. Terus aku harus gimana? Bakalan ada banyak pertumpahan darah. Maksudnya? Semua anak-anaknya gak akan selamat. Cuma ada satu yang selamat. Siapa? Bayi yang ada di kandungan ibu itu. Dan yang nyelamatinnya itu kamu, Aul, sama Pangeran Arbani. Maksudnya apa? Gak ada waktu buat jelasin, tapi usahain kalian selamatin anak itu sebelum terlambat. Setelah mengatakan itu, kuntilanak pun menghilang meninggalkan aku dengan 1000 pertanyaan dan juga rasa kaget. Belum reda rasa kagetku karena Pocong dan Kunti yang datang secara tiba-tiba. Ditambah lagi mendengar perkataan dari mereka berdua. Tambah membuatku semakin kebingungan. Paginya aku berniat ingin berkunjung ke rumah Bu Ija. Hanya sekedar ingin memastikan bahwa yang tadi subuh kulihat hanyalah mimpi dan kedatangan Pocong dan Kunti hanya imajinasi saja. Tapi belum sempat aku sampai di depan rumahnya, Bu Ija sudah tampak menggendong Fiza yang menangis. Tampak wajah Bu Ija yang terlihat datar dan dingin tanpa ekspresi sama sekali. Ku coba untuk menyapa Bu Ija untuk sekedar basa-basi saja. Pagi Bu Ija. Tumben jam segini Bu, Fiza nangis terus. Kenapa? Fiza sakit ya Bu? Gak apa-apa, udah biasa, jawab Bu Ija. Anak-anak belum pada bangun ya? Tanyaku lagi. Ngapain nanya anak-anak emangnya? Enggak Bu, cuma tadinya mau tak ajak jajan ke warung. Kebetulan saya baru gajian kemarin Bu. Niatnya cuman... Gak usah sok belaga baik. Pergi sana, saya banyak kerjaan. Potong Bu Ija secara tiba-tiba. Jawaban Bu Ija yang ketus dan dingin, tidak seperti biasanya yang ramah dan lemah lembut, membuatku sedikit ragu dan merasa cemas dengan keadaan anak-anaknya. Walaupun mereka bukan saudaraku, tapi aku sudah menganggapnya seperti adikku sendiri. Karena memang mereka ramah, baik, dan sangat sopan. Dengan hati yang masih was-was, aku balik ke rumah dan berniat ingin minta tolong kepada Ale, Agnes, dan Eja. Walau bagaimanapun mereka tetap sahabatku, walaupun kadang selalu membuat darahku mendidih. Saat ku tutup pintu dan hendak ke kamar untuk mengambil HP, tiba-tiba terdengar suara mereka di depan. Dengan cepat aku membukakan pintu untuk mereka dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Kalian datang juga? Baru aja gue mau nelpon kalian, udah datang duluan. Biasalah, kode sinyal jarak jauh tanpa ditelepon, jawab Agnes. Lah, aku belum cerita apa-apa kok. Lu udah tahu kalau Pocong sama Kundi kesini? Lu lupa ya kalau Pocong sama Kundi itu pengikut gua? Oh iya, lupa. Maaf Pangeran. Biasa aja, gak usah panggil pangeran segala.
Jawab Ale. Kalian lagi ngomongin apa sih? Tanya Agnes tiba-tiba. Iya nih, kok kita nggak dikasih tahu? Sambung Eja. Aku dan Ale hanya saling pandang dan menjelaskan semua yang terjadi semalam. Tak lupa aku juga menceritakan sikap aneh Bu Ija tadi pagi. Astaga, kita harus cepat-cepat selamatin Cika sama yang lain sebelum terlambat. Iya tahu, tapi gimana caranya? Tanya Eja. Gimana kalau kita laporin ke polisi aja? Kita kan gak boleh gegabah. Pak Endarto bukan orang biasa, sahutku. Kita bantu Cika sekarang. Jangan banyak mikir. Nyawa Cika dalam bahaya sekarang, ucap Ale. Oke, kita bagi tugas, jawabku. Oke, Agnes sama Eja, lu pada lewat jalan belakang rumah buat selamatin anak-anak. Aul, lu ke depan ngulur waktu biar Bu Ija gak masuk rumah selama mungkin. Nanti gue yang selamatin Cika dan Pocong sama Kunti. Kalian bantu kita ngelawan si Endarto berkepala botak itu, jelas Ale. Tapi Kunti takut sama nyainya pangeran. Minta bantuan sama yang lain kan bisa. Jangan banyak alasan, jawab Ale. Iya pangeran. Kapan kita mulai rencana? Tanya Eja tidak sabar. Sekarang lah, masa besok lusa? Keburu matilah semua anak-anaknya. Yalah, gue kan cuma nanya, biasa aja kali. Debat Agnes dan Eja. Ya udah yuk, kita mulai rencananya sekarang. Ingat, jangan ada yang mengeluarkan suara atau gelagat mencurigakan, ucap Ale. Tanpa menunggu lama, kita pun bersama-sama berpencar menuju rumah Bu Ija. Sebelum kita melancarkan rencana, aku, Ale, Agnes, dan Eja mengintip terlebih dahulu keadaan dan posisi Bu Ija serta anak-anak berada. Terlihat Bu Ija yang sedang memukul dan terus mencari Cika yang sudah bersimbah darah serta tergeletak lemas di tanah. Oke, kembali ke rencana. Ingat, harus tanpa suara dan gak menunjukkan gelagat mencurigakan. Iya, siap, jawabku. Aku bergegas menuju pintu depan dan berpura-pura untuk terlihat biasa saja. Assalamualaikum Bu Ija. Sekitar 10 menit aku menunggu, tapi Bu Ija belum juga keluar. Aku terus mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Sampai pada kali kelima aku mengetuk pintu. Akhirnya Bu Ija keluar dengan wajah datar dan tatapan yang kosong. Bu Ija akhirnya keluar juga. Kemana aja Bu? Ada perlu apa? Niat Aul kesini cuma mau nanyain rendang Bu Ija masih apa enggak. Kalau ada Aul mau Bu, mau pesan 100 bungkus buat syukuran tempat kerjanya Aul. Ya ada. Sekalian dong ajarin Aul masaknya Bu. Aul pengen tahu resepnya Bu, please. Saya gak ada waktu. Saya lagi sibuk. Datang di lain waktu saja. Tapi Bu, sementara aku mengulur waktu supaya Bu Ija tidak masuk ke dalam rumahnya sebelum Eja, Agnes, dan Ale berhasil. Sudut pandang Eja dan Agnes. Terdengar suara tangisan anak-anak di sebuah kamar yang hanya bertutup kain tipis. Terdengar juga suara Baby Fiza yang sedang menangis dengan keras seperti tahu yang akan terjadi kepada mereka berlima itu. Gegas Bu Ija berlari ke dapur dan melihat Ale yang sedang berusaha membuka tali ikatan dari leher Cika.
Keadaan semakin chaos saat terdengar teriakan Agnes di dalam rumah. Ternyata Agnes dan Eja nekat lari, walaupun sudah terlihat oleh Pak Endarto dengan penuh amarah. Hingga kepala botaknya yang mirip berotosan nyamuk itu mengeluarkan asap. Eja, bawa bayi ini dan anak-anak keluar duluan, cepat. Tapi Nes, lu gimana? Keluar cepat, Ja. Saat Agnes melemparkan baby Fiza yang menangis. Di saat yang bersamaan pula Pak Endarto melemparkan goloknya ke punggung Agnes, membuat Agnes langsung berteriak kesakitan. Golok itu menancap bahkan tembus ke dada Agnes. Eja yang shock langsung berlari meninggalkan Agnes, serta membawa anak-anak lari keluar. Pak Endarto yang merasa marah itu pun terus menusuk-nusuk perut wajah dan dada Agnes, menggunakan golok yang tadi ia lempar ke arah Agnes. Eja yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis, melihat temannya dibunuh secara tragis di depan matanya. Belum selesai sampai di sana, Pak Endarto juga terus merobek-robek wajah Agnes sampai tidak berbentuk wajah lagi. Eja menangis memeluk baby Fiza yang ia gendong dengan tangisan yang lirih. Eja menitipkan baby Fiza ke Dion, Agus dan juga Lita. Niat hati ingin menyelamatkan Agnes yang sudah jelas-jelas telah tewas. Yang ada Eja malah kehilangan semuanya. Anak-anak ditarik oleh Bu Ija dan diseret kembali ke dalam kamarnya dan menguncinya dari luar. Kecerobohan Eja itu membuat Eja semakin merasa hancur dan merasa dirinya tidak berguna, sampai dia menyerahkan diri kepada Pak Endarto untuk dibunuh sekalian. Tapi belum sempat Eja berjalan ke depan, Pak Endarto yang tengah asik merobek-robek tubuh Agnes, tiba-tiba Eja ditarik oleh Aulia dan langsung membawanya pergi ke kantor polisi terdekat. Aul, lepasin gue gak berguna. Udah ninggalin Agnes. Gue pengecut. Harusnya gue yang digituin, bukan Agnes. Aul, lepasin gue. Udah, jangan nyalain diri lu sendiri. Agnes gitu karena udah takdirnya. Enggak, ini salah gue. Gue pengecut. Gue gak berguna. Bunuh gue, Aul. Bunuh aja gue. Agnes, maafin gue, gak bisa ngelindungin lu. Eja terus berteriak meminta maaf sembari mengacak-acak rambutnya karena frustasi. Melihat Eja yang sangat hancur, Aulanya bisa memeluk Eja agar tidak terus berberontak. Aul, lepasin gue. Biarin gue dibunuh sama si siluman berkepala botak itu. Please, Ja, jangan gini. Aul pun ikut menangis karena melihat keadaan Agnes yang sudah tidak berbentuk lagi. Terlihat Pak Endarto yang sedang menarik-narik Dion untuk jadi target selanjutnya. Jangan, Dion, lari dek, lari. Bapak lepasin Dion, Pak. Dion salah apa sama Bapak? Lepasin Dion, Pak. Teriak Dion sembari memohon ampun untuk dilepaskan. Kita harus gimana? Agnes tewas. Sekarang anak-anak juga bakal dibunuh satu persatu, Aul. Tanya Eja. Ale mana? Aku menanyakan Ale kepada Eja. Gue gak tahu. Tadi kan gue sama Agnes sama anak-anak. Bapak, ampun Pak, sakit Pak. Ucap Dion yang terus berteriak mohon ampun. Teriakan Dion membuatku dan juga Eja semakin kebingungan. Di satu sisi kita harus menyelamatkan anak-anak dan juga Ale, tapi di sisi lain Pak Endarto mengancam akan membunuh semuanya jika kita berani lapor polisi. Keadaan semakin tidak kondusif lagi saat terdengar teriakan terakhir Dion. Dion! Seperti sebelum-sebelumnya, Dion juga digorok sampai mengeluarkan darah seperti air mancur. Tangisku sudah tak terbendung lagi kala melihat Dion kecil yang sudah terbujur lemah di atas tanah dengan bersimbah darah.
Di saat keadaan di depan sudah benar-benar tidak terkendali lagi, terdengar teriakan tangisan dan juga bentakan Ale dibantu Pocong dan Kunti berhasil menyelamatkan Cika kecil. Ale gegas membawa Cika ke rumah sakit terdekat untuk segera ditindaklanjuti karena memang keadaan Cika yang sudah lemah dan juga bermandi darah di sekujur tubuh. Bahkan saat Cika dilarikan ke ruang UGD, Cika perlahan-lahan kehilangan kesadarannya dan dinyatakan koma. Tanpa menunggu waktu yang lama, Ale kembali ke TKP untuk membantu anak-anak lain dan juga teman-temannya, karena mau bagaimanapun mereka tanggung jawabnya. Eja, Aulia, Agnes mana? Tanya Ale setelah melihat Agnes tidak ada. Melihat Ale yang datang menanyakan Agnes, membuat Eja dan juga Aulia berhambur memeluk Ale dan memeluk ke arah dalam rumah yang ada di sana. Terlihat jasad Agnes yang sudah tidak berbentuk lagi. Terlihat pula jasad Dion kecil dengan keadaan kepalanya hampir putus karena gorokan sang ayah yang terlalu dalam sampai hampir saja memutuskan kepala anaknya. Dasar manusia berarti iblis. Pak Endarto hanya tertawa. Tawa Pak Endarto memecah tangis dari anak-anak yang ketakutan. Seperti kesetanan, Pak Endarto mendorong Bu Ija yang sedari tadi berdiri memeluk anak-anaknya sampai Bu Ija mengalami kontraksi. Aul, Eja, selamatin Bu Ija. Bawa Bu Ija ke rumah sakit sekarang. Si manusia berkepala matahari ini biar gue yang urusin. Dengan sembari menangis, Aul dan Eja menggandeng Bu Ija yang terus kesakitan dan memegangi perutnya. Mau bagaimanapun Bu Ija hanya terpengaruh oleh suaminya yang gila itu. Bu Ija bertahan ya, bentar lagi sampai kok. Ucapku menenangkan Bu Ija. Sakit. Lu bisa sabar gak sih? Gara-gara suami lu, teman gue jadi mati. Gara-gara lu juga, gue jadi kehilangan semuanya. Eja, udah. Ini bukan saatnya nyalain siapa-siapa. Kita selamatin dulu Bu Ija. Kasihan dia, kesakitan. Kenapa kita harus selamatin dia? Kenapa gak naik saja? Lu gak setia kawan? Bukan gak mau nyelamatin Agnes ya. Agnes sudah meninggal. Bu Ija masih hidup. Ada 2 nyawa yang bakal kita selamatin. Sepanjang jalan aku dan Eja terus berdebat. Sampai tidak terasa kita pun sudah sampai di depan rumah sakit tempat Cika dirawat juga. Kembali ke tempat Ali. Pangeran, apa gunanya gelar pangeranmu di hadapanku? Tidak ada gunanya. Kau cuma tikus kecil yang menyerahkan nyawamu ke hadapanku. Lepasin anak-anak, jangan sakitin mereka. Mereka gak salah, mereka gak tahu apa-apa. Saya tidak akan melepaskan mereka sebelum mereka mati di tanganku semua. Sadar botak, itu anak-anak lu, darah daging lu sendiri. Hei, jangan berani-beraninya panggil gue botak. Kenyataannya emang lu botak. Pengen gue gerinda pala lu biar tambah mirip kayak bulan. Berhenti panggil gue botak, atau anak ini gue bunuh. Pak Endarto seperti merasa kesal karena Ale terus-terusan memanggilnya dengan sebutan botak, membuatnya mengancam dan akan membunuh Agus yang menangis histeris. Pak, jangan bunuh Agus, Pak. Agus mohon, lepasin Agus, Pak. Pinta Agus mohon ampun. Diam lu. Sakit, Pak. Pak Endarto menyayat tangan Agus hingga membuat Agus semakin menangis kencang karena menahan sakit dan melihat darah yang mengalir dari luka sayatan yang dibuat oleh si botak. Hei botak, pengecut lu, beraninya sama anak kecil.
Kalau lu berani sini lawan gue, jangan nyakitin anak kecil. Oh, lu nantangin. Lu pikir gue takut sama lu gitu, eh? Iya, lu pengecut sih. Yang ngumpet di belakang sosok Nyai. Hahaha. Ucap Ale. Ale sengaja membuat si manusia berkepala bulan itu semakin marah. Karena memang titik lemah dari sosok Nyai adalah kemarahan yang berlebihan. Dasar manusia biadab calon penghuni neraka. Gue kirim lu ke neraka sekarang. Amarah Pak Endarto sudah tak terbendung lagi. Dengan beringas Pak Endarto mencincang tubuh Dion dan memakan daging Dion mentah-mentah seperti orang kesurupan. Kesempatan saat Pak Endarto lengah itu digunakan untuk Ale untuk menyelamatkan Agus Lita dan juga Baby Fiza untuk menjauh dari ayahnya yang sudah tidak terkendali. Dengan cepat Ale berlari dan memukul punggung bagian belakang Pak Endarto, guna supaya Pak Endarto pingsan dan bisa dengan mudah dilumpuhkan. Ale memukul punggung Pak Endarto dengan keras, tapi sayangnya Pak Endarto tidak pingsan melainkan hanya tersungkur ke depan, membuat wajah Pak Endarto mengenai genangan darah di depannya. Walaupun begitu, Ale dengan sigap menarik anak-anak untuk berpindah dari tempatnya dan berdiri di belakangnya agar terlindungi dan tidak terluka. Tidak lama dari itu, Eja dan Aulia kembali untuk membantu Ale yang sudah susah payah mencoba untuk melumpuhkan Pak Endarto yang sudah dikuasai sosok Nyai. Astagfirullah Agus, ayo cepat kita ke rumah sakit. Kasihan Agus. Ibu, Lita takut. Tangis Lita. Jangan takut sayang, ada kakak di sini. Aulia dibantu dengan Eja, mencoba menenangkan anak-anak yang syok melihat kejadian yang seharusnya tidak mereka lihat. Eja yang sendiri tadi membalut luka Agus menggunakan bajunya dan memeluk Agus yang ketakutan. Sedangkan Aulia memeluk Lita dan menggendong Baby Fiza, terus menangis melihat anak-anak sekecil ini harus merasakan sakit dan melihat tragedi seperti ini. Aul, Eja, bawa anak-anak ke rumah sakit. Kasih minum juga kalau udah balik lagi ke sini bantu gue. Oke siap. Ayo Aul, kasihan Agus sudah lemes banget. Lagi-lagi Aul dan Eja kembali ke rumah sakit yang sama dan merawat anak-anak. Eja yang menggunakan baju robek dan bermandi darah membuat orang-orang di rumah sakit melihat kepada Aulia dan Eja. Tolong, anak ini butuh bantuan. Mari mas, bawa ke ruang UGD untuk ditindaklanjuti, sahut salah seorang suster. Setelah memastikan anak-anak selamat dan dirawat dengan baik, Eja dan Aulia kembali ke rumah Bu Ija untuk membantu Ali yang sedang berjuang. Aul, Eja, bantu gua. Terlihat Ali yang sudah penuh luka dan bermandi darah terlihat kesulitan melawan Pak Endarto karena memang Pak Endarto menggunakan ilmu kebal. Ale yang menyadarinya menjadi semakin was-was dan tidak bermain-main lagi karena sosok Nyai sudah ikut turun dan akan menyerangnya. Pangeran, kau tidak ada apa-apanya di hadapanku. Apa lu? Sahut Ale menantang. Apa? Matamu itu tertutup atau bagaimana? Nyai merasa tidak suka saat Ale menyebutnya tua. Karena memang sosok Nyai memiliki tubuh ramping, kulit putih, tinggi semampai, mulus, dan berwajah cantik dengan menggunakan baju khas ratu zaman dulu. Siapapun yang melihatnya akan terpesona karena memang secantik itu terlihat di mata orang. Tapi di mata Ale sosok Nyai terlihat seperti nenek tua. Giginya yang hitam semua, rambut abu-abu yang acak-acakan, dan menggunakan baju yang berantakan seperti nenek lampir. Urungkan niatmu untuk menggangguku dan menghalangi tugas Endarto. Ikutlah denganku. Akan kuberi semuanya, harta, tata, semesta,
Apapun yang kau minta akan kuberikan, jika kau bersedia menjadi pengikutku. Nyepetot, itu doang yang lu janjiin kalau pangeran mau ikut sama lu, ah? Apapun ku bilang. Lu tuh cuman setan kesepian yang pengen sok berkuasa di sini. Gue Ale sama Aul gak akan sudi jadi budak lu. Berisik. Sosok Nyai melemparkan selendangnya ke arah Eja, membuat Eja tidak sadarkan diri dan terus memuntahkan darah. Melihat Eja dalam bahaya, Ale gegas menolong Eja dan mengobatinya. Sekitar 5 menit Ale mengobati Eja. Akhirnya Eja sadar dan balik menyerang sosok Nyai dengan melemparkan golok ke arahnya. Tapi mau sekeras apapun Eja melemparkan golok itu tidak pernah sampai ke arah Nyai. Justru sebaliknya golok itu malah balik arah dan hampir mengenai Aulia yang sedang menyeret jasad Agnes yang sudah tidak berbentuk. Aul, awas! Hampir saja golok itu membelah kepala Aulia karena saking kencangnya lemparan itu. Gak usah lempar apapun ke si Nyai lutung itu. Ambilin gue air yang dicampur garam, perintah Ale. Tanpa menunggu lama, Eja berlari ke rumah tetangga dan langsung mengambil garam dan air. Kamu siapa? Ucap tetangga yang kaget melihat Eja yang langsung masuk ke rumahnya. Minta garam sama airnya ya, makasih. Eja kembali dengan membawa air yang sudah dicampur dengan garam. Siram, Ja. Teriak Ale menyuruh Eja menyiramkan air tersebut kepada Nyai jelek itu. 1 ember air yang dicampur dengan garam pun disiramkan ke arah Paindarto dan juga sosoknya itu. Terdengar teriakan kesakitan, kepanasan, dan juga teriakan minta tolong dari mereka berdua. Sakit, Nyai. Tolong saya, Nyai. Teriak Paindarto kesakitan. Panas, panas. Teriakan Nyai juga tak kalah mengenaskan. Kenapa mereka kepanasan kesakitan kayak gitu? Itu kan cuma air yang dicampur garam, tanya Aulia. Nyai tidak pernah mandi seumur hidupnya. Kalau dia kena air, otomatis tubuhnya akan terbakar karena memang itu pantangannya. Terus kalau botak itu juga udah kena pengaruh dari Nyai, jadi dia juga merasakannya. Tapi gak akan mati kayak si Nyai sih, karena mereka sudah melakukan perjanjian. Jadi jiwanya saling mengikat satu sama lain, jelas Ale. Saat mereka bertiga tengah mengistirahatkan tubuh mereka yang penuh dengan luka dan merasa lelah, tiba-tiba Kunti yang lain datang tanpa permisi. Capek banget ya? Iya nih, capek banget, saut Aulia. Agnes, teriak Eja. Nes, maafin gue. Andai tadi lu yang di depan, gak akan kayak gini, Nes. Maafin gue, gak bisa jagain lu. Gue emang gak guna banget, Nes. Gue emang bajingan. Gue emang pengecut, Nes. Maafin gue. Tangis Eja memecah tatkala melihat jasad Agnes. Eja, udah ya, jangan ditangisin terus. Kasihan Agnesnya kalau lu nangisin dia terus. Aku mencoba menenangkan Eja. 1 bulan lamanya sudah berakhir kejadian naas itu. Walaupun kejadian 1 bulan yang lalu menyisakan luka yang mendalam, tapi saat itu juga mereka merasa senang dan bahagia karena si botak sudah musnah dari dunia ini. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Oh iya, untuk kalian semua yang mempunyai cerita horor atau misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya. Sebelum saya Mang Dayun pamit undur diri, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.
Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di judul cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.